Bayangkan, kamu pulang ke rumah, istri dan anakmu dibantai di depan mata, kamu ditembak di kepala, lalu dunia menuduh kamu sebagai pembunuhnya. Dan bertahun-tahun kemudian, saat kamu bangun dari koma, kota itu sudah dikuasai oleh para iblis bertopeng yang menghancurkan hidupmu. Hari ini, kita akan membahas film balas dendam paling brutal tahun ini, Demon City. Dan percayalah, ini bukan cerita pahlawan. Ini cerita tentang monster yang memburu monster lain. Awal cerita, mesin pembunuh yang ingin berhenti. Film dibuka dengan Shuhei Sakata, seorang pembunuh bayaran legendaris, dingin, cepat, presisi. Namanya membuat musuh gemetar, tapi bahkan monster pun bisa lelah. Sakata ingin berhenti. Ia ingin hidup normal bersama istrinya dan putri kecilnya. Untuk pertama kalinya, kita melihat sisi manusiawinya. Ia tersenyum, ia terlihat damai, dan justru disitulah tragedi dimulai. Malam yang mengubah segalanya. Suatu malam, rumahnya diserang oleh sekelompok pria bertopeng iblis. Mereka bukan sekedar gangster, mereka adalah organisasi misterius bernama Kimen Gumi. Serangan itu cepat, brutal, tanpa ampun. Istri dan anak Sakata dibunuh di hadapannya. Sakata mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia ditembak tepat di kepala, dan sebelum semuanya gelap, ia mendengar satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Biarkan dia hidup, kita butuh kambing hitam. Keesokan harinya, media memberitakan bahwa Sakata membunuh keluarganya sendiri. Dunia mempercayainya. Monster itu resmi menjadi monster. Kota yang berubah menjadi neraka. Bertahun-tahun berlalu, Sakata terbaring koma. Sementara itu, kota berubah. Kimen Gumi tidak lagi bersembunyi. Mereka menyusup ke pemerintahan, mengendalikan polisi, mengatur ekonomi. Wali kota, pejabat, aparat, semua di bawah bayangan topeng iblis. Kota itu kini pantas disebut Demon City. Kebangkitan dari kematian. Suatu hari, Sakata membuka matanya. Ia hidup, tapi hidupnya sudah hancur. Istri dan anaknya mati, namanya tercemar. Dunianya hilang. Yang tersisa hanya satu hal, balas dendam. Tidak ada tangisan panjang, tidak ada pidato dramatis. Ia hanya berdiri dan mulai berburu. Perburuan dimulai. Sakata menelusuri jejak Kimen Gumi satu persatu. Setiap anggota memakai topeng iblis berbeda, simbol bahwa mereka merasa tak tersentuh. Tapi mereka lupa satu hal, Sakata adalah pembunuh yang lebih mengerikan dari mereka. Adegan-adegan pertarungan di film ini terasa mentah dan realistis. Tidak ada gaya berlebihan. Setiap pukulan mematahkan tulang. Setiap tusukan terasa nyata. Setiap kematian sunyi. Sakata tidak berbicara banyak. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengeksekusi. Dan satu persatu, para iblis itu tumbang. Konflik besar, bukan sekedar dendam. Seiring Sakata mendekati pusat organisasi, kebenaran mulai terungkap. Pembantaian keluarganya bukan kecelakaan, itu strategi. Sakata terlalu berbahaya. Jika ia pensiun dan hidup tenang, mungkin suatu hari ia akan melawan sistem. Jadi mereka menghancurkan hidupnya lebih dulu. Mereka menjadikannya kambing hitam. Mereka membunuh keluarganya, dan mereka hampir berhasil menghapuskannya dari dunia. Hampir. Pertarungan menuju puncak.
Semakin tinggi posisi musuhnya, semakin brutal pertarungannya. Lorong gelap, gudang kosong, markas tersembunyi. Sakata seperti hantu yang kembali dari kematian. Ia bukan lagi manusia biasa, ia adalah konsekuensi dari kesalahan mereka. Dan akhirnya, ia sampai pada pimpinan utama Kimengumi, orang yang merancang semuanya. Pertarungan akhir. Pertarungan akhir bukan sekedar fisik, ini adalah simbol kekuasaan korup melawan seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Pimpinan Kimengumi percaya dirinya kebal hukum. Ia mengendalikan kota, ia mengendalikan narasi, tapi ia tidak bisa mengendalikan Sakata. Pertarungan berlangsung brutal, tidak elegan, tidak heroik. Hanya dua pria yang tahu salah satu dari mereka akan mati. Dan pada akhirnya, Sakata menang. Pimpinan itu jatuh, organisasi runtuh, kota mulai bebas. Ending yang pahit. Tapi disinilah film ini berbeda. Tidak ada musik kemenangan, tidak ada pelukan keluarga, tidak ada akhir bahagia. Sakata berdiri sendirian. Ia berhasil membalas dendam, tapi keluarganya tetap tidak kembali. Balas dendam tidak menyembuhkan, ia hanya mengakhiri. Film ini dirilis secara global melalui Netflix dan menjadi salah satu film aksi Jepang paling gelap tahun ini. Demon City bukan tentang pahlawan. Ini tentang seorang pria yang kehilangan segalanya dan memilih menjadi iblis untuk menghancurkan iblis lain. Jika kamu suka film balas dendam tanpa kompromi, penuh aksi brutal dan atmosfer kelam, film ini wajib masuk daftar tontonanmu.